Ya buku itu hal yang memang seru, dan dia akan bawa itu seumur hidup. Kita pengen jadi partner untuk edukasi orang tua lewat buku anak. Halo teman-teman, kembali lagi di Diskursus Literasi Power by Bukuku. Hari ini kita ingin membahas sesuatu yang kelihatannya simple tapi sebenarnya dalam banget, yaitu buku anak. Seperti yang kita tahu, dunia anak itu penuh dengan warna, penuh dengan imajinasi, dan juga penuh dengan cinta. Dunia di mana usia 0 tahun pun sudah bisa berpetualang melalui cerita. Untuk itu, kita ingin mencari tahu nih, sebenarnya kenapa anak kecil sejak dini harus tahu tentang buku. Lalu bagaimana sebuah cerita dapat menyentuh hati si kecil? Nah, nggak perlu lama-lama lagi, di depan saya sudah ada Ibu Devi, seorang penulis yang sejak tahun 2014 dan bahkan sudah menulis 15 buku ya, Bu. Halo Ibu, apa kabar? Halo, baik. Oke, ini kita mulai dulu dari alasan Ibu menulis buku. Kenapa sih Ibu memilih untuk menulis buku anak? Dimana banyak banget nih pilihan. Kenapa tidak menulis buku remaja? Kenapa tidak menulis buku dewasa? Oke, jadi background saya itu sebagai psikolog anak. Oke, jadi ketika banyak klien datang, itu backgroundnya permasalahan tantangannya itu bermacam-macam. Ya. Misalnya dari permasalahan yang mogok sekolah, terus sampai ketergantungan narkoba, seperti itu. Terus saya coba cari benang merahnya apa sih sebenarnya gitu. Nah, ternyata sebenarnya bisa loh dicegah gitu jika hubungan komunikasi dan bondingnya itu baik antara orang tua dan anak. Jadi kalau misalnya komunikasinya baik, anak itu tuh bisa untuk ngobrol sama orang tua, jadi nggak terlanjur ke pergaulan yang salah. Oke. Nah, gimana caranya anak bisa ngobrol sama orang tua tuh perlu dibangun ternyata dari kecil, bukan dari ketika anak itu bisa ngomong. Tapi sayangnya sarana untuk bisa ngomongnya itu belum banyak ketika itu. Ketika itu waktu tahun 2013 gitu. Nah, saya coba cari literaturnya, ternyata saat itu tuh lewat buku. Ternyata tuh cukup powerful banget. Dan di luar negeri memang sudah dibiasakan anak sejak usia dini, perpustakaan itu banyak menyediakan buku-buku sejak anak usia bayi, itu sudah disupport. Kemudian ketika anak keluar dari rumah sakit sudah banyak kayak lembaga-lembaga yang memberikan gift juga untuk anak-anak tersebut tuh buku-buku. Tapi di Indonesia sendiri belum familiar terhadap konsep buku bayi gitu. Jadi akhirnya saya sama suami membuat buku bayi karena ketika disarankan ya udah beli buku bayi aja yang import, harganya tuh belum terjangkau karena waktu itu belum ada Big Bad Wolf gitu misalnya. Jadi akhirnya kami buat buku Rabbit Hole di tahun 2014 itu. Berarti emang bermula dari kekhawatiran dan melihat emang kondisi nyata, dan Ibu juga seorang psikologi anak ya. Oke, akhirnya memutuskan untuk membuat buku karena pada zaman itu pun buku-buku susah untuk dicari, bahkan pun kalau ada itu harus impor gitu dan harganya mahal. Akhirnya Ibu tergerak bersama dengan suami untuk membuat buku seperti itu. Lalu yang membedakan buku-buku Ibu ini dari buku-buku anak lainnya itu apa, Bu? Jadi waktu itu tuh buku anak lebih banyak tulisan dibandingkan gambar gitu. Jadi mungkin cocoknya tuh untuk anak usia SD ke atas gitu. Ketika dikasih itu mungkin anaknya udah bosen gitu, mungkin ngelihatnya kayak banyak tulisannya males gitu. Jadi ngelihat itu udah trauma duluan gitu, udah nggak mau duluan. Atau ketika dikasih udah berhubungan dengan buku pelajaran, jadi udah antipati duluan. Nah, sedangkan kalau kita kenalkan dengan buku yang berwarna, sedikit tulisan, sedikit kata-kata, lebih banyak cerita, lebih banyak fitur-fitur kayak bisa digerakkan, lebih bisa ada sentuhannya seperti buku-buku Rabbit Hole ini. Nah, anak akan asosiasikan buku itu dengan suatu hal yang menyenangkan. Apalagi anak juga mengasosiasikan buku itu dengan orang yang dia favoritkan, yaitu orang tuanya gitu. Jadi dia menghubungkan buku ya dengan sesuatu yang menyenangkan. Akhirnya dia jadi merasa ya buku itu hal yang memang
seru, dan dia akan bawa itu seumur hidup, karena buku itu kan membaca terutama itu kan perlu dilatih seumur hidup. Betul. Gitu. Lalu juga di depan kita ini udah ada buku-buku terbitan ibu sendiri, tulisan ibu sendiri, juga bersama dengan suami. Suami yang menggambar dan membuat fiturnya. Wow, suami yang membuat fitur-fiturnya. Seperti yang sudah saya katakan juga tadi kan, kalau dunia anak itu penuh dengan warna, penuh dengan imajinasi, gitu, penuh dengan cinta. That's why ibu memilih untuk melihat bahwa sepertinya anak-anak yang dibutuhkannya adalah warna yang menarik, kemudian ya tulisannya sedikit, cuman emang bermakna gitu untuk anaknya itu sendiri. Kalau yang saya lihat nih di depan kita, Ibu, ada banyak beragam banget nih buku dan juga jenis-jenisnya. Kalau yang saya lihat ada yang bahannya kain seperti ini, terus kemudian juga yang untuk kertas itu tebal-tebal banget gitu. Itu ada alasan tersendiri untuk menerbitkan buku dalam bentuk seperti ini? Ya, jadi tagline-nya Rabbit Hole itu adalah Parents Partner in Parenting. Parents Partner in Parenting. Oke. Jadi nggak cuma buat anaknya aja, tapi kita pengen jadi partner untuk pengasuhan orang tua. Gitu. Jadi nggak cuma buat anaknya, tapi pengen edukasi orang tua lewat buku anak. Wow. Gitu. Jadi misalnya contohnya kayak buku home gitu. Nah itu mungkin kesannya sederhana, cuman kata-katanya satu kalimat aja per halaman. Tapi di situ ada rutinitas juga. Jadi di sini ada kayak rutinitas di sini, kayak dari mulai anak itu membuka mata sampai dia menutup mata. Makanya judulnya juga home. Home itu kan kayak simbol di mana anak tuh kayak mengulet, kayak dia ketika bangun kan dia home gitu. Waktu dia tidur dia juga kayak home lagi gitu. Jadi buka mata maupun tutup mata dia kurang lebihnya tuh sama. Akan tetap home. Makanya judulnya dipilih home. Oke. Kurang lebih ketika kita dari hari ke hari akan melakukan rutinitas yang sama. Betul. Juga gitu. Dan manusia pun juga seperti itu. Makan 3 kali sehari, mandi 2 kali sehari atau 1 kali sehari. Kurang lebih juga mungkin kita di era sekarang kan serba instan segala macem, tapi kita lupa bahwa kita tuh manusia yang memang butuh rutinitas. Nah, agar apa, nggak cuma buat anaknya aja butuh keteraturan, tapi agar orang tuanya juga teredukasi seperti itu ya. Orang tuanya juga teredukasi. Dan nanti ketika anaknya sudah lebih besar, anaknya nggak butuh untuk marah, tantrum gitu. Tantrum itu salah satunya karena anak itu merasa dunia itu tuh nggak teratur. Dunia itu tuh bingung gitu buat dia gitu. Kadang kayak dia tuh mesti bangunnya jam berapa, makannya jam berapa, segala macam. Tapi kalau misalnya kita itu, kadang orang kan ngerasa kayak bayi kan belum bisa diatur gitu. Padahal sebenarnya dia udah bisa diatur gitu. Dan banyak yang sudah dibacakan buku home kayak oh ya ternyata anak bisa diajarkan, dikenalkan rutinitas, dan ketika dia bisa dikenalkan rutinitas, dia bisa tidur jam 8 malam misalnya daripada tidur jam 10 malam. Dia nggak marah-marah, dia nggak tantrum, tidurnya tenang, orang tuanya pun jadinya juga tenang gitu. Nggak marah-marah juga gitu, dan nggak baby blues gitu ya. Gitu. Jadi orang tua dan anak pun juga sama-sama happy gitu, happy child, happy parents. Setuju. Tapi yang menariknya lagi nih Bu, yang saya lihat biasanya ya buku itu terbuat dari kertas, tapi home ini tuh terbuat dari kain gitu. Ada alasan tertentu memilih kain? Ini menyesuaikan juga dengan usianya. Kayak misalnya di sini usia 0 sampai 3 tahun. Ada keterangan usianya ya. Jadi itu untuk fasenya ketika usia 0 sampai 3 tuh masih fase oral. Jadi anak masih memasukkan semuanya itu tuh ke mulut. Jadi memang dia tuh belajar segala hal pakai masukin ke mulut. Jadi kita memilih bahan yang dimasukkan ke mulutnya tuh yang aman gitu ya, itu si bahan kain ini.